Halo semuanya, apa kabar sahabat kuliner Nusantara? Saya Chef Brian Wicaksono. Hari ini saya akan mendemokan memasak satu hidangan Nusantara dari kota Surakarta atau kota Solo. Nah, hari ini saya akan memasak namanya tengkleng iga sapi. Biasanya kalau tengkleng itu menggunakan daging kambing, sekarang saya akan combine atau kombinasikan tengkleng ini dengan iga sapi, ya kan? Nah, bahan-bahannya apa namanya? Simple kok ya. Dapat didapatkan di pasar-pasar tradisional dan cara membuatnya juga gampang. Oke. Nah, tapi kali ini saya nggak sendirian karena sekarang saya akan ditemani oleh chef Chef Susan, iya, Chef Susan dari Lampung, BPD Ica Lampung. Sudah gabung belum nih? Hai. Hai Chef Susan. Yeay, apa kabar? Oke. Iya, Chef Susan boleh cerita ke sahabat kuliner Nusantara dong, mau masak apa nih di Lampung sana? Oh, oke. Oke, wah keren banget nih ya Chef Susan ya, ada tempoyaknya juga. Oke, nah mungkin sambil Chef Susan juga prepare, saya akan juga preparation. Nah, pertama-tama nanti saya untuk membuat tengkleng iga sapinya ini, saya akan menghaluskan bumbu halusnya terlebih dahulu. Nah, nanti bumbu yang akan saya haluskan di step pertama, ini ada ada cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya, sudah dicuci ya. Kemudian nanti ada bawang merah, bawang putih, kemudian ini nanti ada kunyit, kunyit yang sudah dibakar ya, kunyit yang tua, kita pilih yang tua, kita bakar supaya apa? Warna kuningnya itu bisa lebih menyala dan kita hilangkan bau langunya. Kemudian nanti ada jinten, kemiri, kemudian ada jahe, kencur, dan juga ada ketumbar. Ini semua nanti pertama akan kita haluskan semua menjadi bumbu halus dasar untuk membuat tengkleng iga sapi. Oke, step pertama yang akan saya lakukan ini, kita langsung coba gabung sama Chef Susan nih di Lampung. Step pertama apa nih Chef Susan nih? Saya sambil kerjain ya. Oke, ya, oke, Chef Susan. Nah, ini saya lagi halusin bumbu halusnya, ya kan? Nah, bumbu halusnya ini boleh kita halusin pakai blender ataupun kita boleh secara manual dengan pakai cobek. Kita ulek ya. Oke. Nah, ini kalau kita bikin tengkleng, sebenarnya saya bumbunya nggak suka terlalu halus seperti itu ya. Nah, saya masih ada sedikit kasar-kasar bumbunya karena itu nanti enak banget. Dan inti enaknya tengkleng itu adalah menumis bumbu halus ini. Nah, nanti seperti apa? Ikutin terus, jangan kemana-mana pokoknya. Oke, Chef Susan, apa namanya? Udah sampai mana nih stepnya yang udah dibikin? Oke, nah ini bumbu halusnya udah mulai kecincang dengan bagus.
Oke, cukup. Saya nggak mau terlalu halus. Oke, nah selanjutnya. Oh, udah mulai numis. Wih, iya loh, aromanya wangi banget dari Lampung ke sini ya. Oke, nah ini saya juga udah mau mulai menumis nih. Oke, nah kita nanti tumis bumbu halus atau bumbu basic dari tengkleng iga ini. Kita tambahkan sedikit aja minyak karena tadi kita blender bumbunya itu saya pakai minyak goreng ya. Kenapa saya pakai minyak goreng? Sebenarnya kalau pakai air itu sebenarnya bisa, cuman ketika pas ditumis kalau kita pakai air biasanya nyiprat-nyiprat kemana-mana ya kan. Saya prefer untuk menggunakan minyak. Walaupun nanti mungkin minyaknya setelah matang saya verification, saya agak sedikit buang bagian atasnya. Oke, nah saya mau ngasih tips buat kalian semuanya, khususnya untuk masakan Indonesia. Kalau kalian ketemu masakan Indonesia dengan bumbu halus ya, ingat kalau numis jangan buru-buru ya. Pastikan bumbunya itu tertumis dengan bagus, wangi ya kan. Karena apa? Kalau bumbu halus masakan Indonesia numisnya nggak bener, itu langunya masih kecium, masih beraroma, masih berasa, itu udah nggak bisa dibenerin. Kalau masakan keasinan masih bisa dibenerin, kurang asin masih bisa dibenerin. Kalau masakan Indonesia udah langu, itu nggak bisa dibenerin. Nah, itu tipsnya ya buat masak masakan Indonesia. Wah, gimana nih tumisannya, Chef Susan? Udah wangi banget nih kayaknya. Oke, nah ini saya sudah mulai, ya, ini saya, nah ini saya mulai tumis nih. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak Susan kan juga Solo juga ya sebenarnya ya? Mbak Susan kan juga Solo juga ya sebenarnya ya? Dari Jawa juga ya? Wah, pasti kangen tengkleng nggak nih di sana? Kangen nggak masakan tengkleng? Oke, oke. Nah, kita ini saya lagi numis. Saya akan masukkan lengkuas yang sudah digeprek ya. Kemudian di sini ada beberapa yang saya masukkan rempah-rempahnya juga. Kemudian ada daun serai saya pakai bagian eh, batang bawahnya atau pangkalnya. Saya geprek juga. Daun salam saya masukkan. Nah, untuk daun jeruk, biasanya kalau kita daun jeruk langsung dimasukkan. Kalau saya enggak, ya, saya sedikit sobek seperti ini, ya, supaya apa? Aromatik apa namanya? Daun jeruknya itu bisa keluar dengan bagus seperti itu, ya. Selanjutnya, saya masukkan kayu manis, cengkeh. Nah, di sini saya ada buah pala ya, buah pala yang sudah dikeringkan. Seumpama susah nih kalau kalian apa namanya mencari buah pala, bisa pakai biji pala ya, biji pala yang kering kemudian kita parut. Oke, seperti itu. Oke, Chef Susan, udah sampai mana nih? Wah, ini kayaknya lagi konsen banget nih Chef Susan ya. Lagi udah sampai mana nih? Wow. Oke. Nah, ini dia. Nah, untuk di tengkleng iga sapi saya ini, saya sebenarnya udah blend dulu ya, iga sapinya saya udah rebus dulu ya. Kita empukin dulu, tapi nanti air kaldunya jangan dibuang. Air kaldunya ikut nanti buat kita masak juga, seperti itu ya. Jadi nanti kita enak. Terus bedanya tengkleng ini dengan tengkleng biasa apa nih? Nah, bedanya nanti iga sapinya akan saya grill dulu sebentar. Jadi saya pengen ada aroma grill ya kan. Saya tekstur grillnya dapat, kemudian menikmati kuah tengklengnya yang enak ya, full bumbu khas Indonesia. Oke. Nah, oke, biar nggak alot.
ada beberapa cara, manual sama di presto ya. Kalau kita rebus apa namanya, rebus manual itu biasanya saya tambahkan daun salam ya. Saya bisa tambahkan daun salam untuk mengurangi aroma amisnya, dan daun salam itu juga membantu pengempukan. Tapi kalau direbus biasa saya sih ngerebusnya sekitar 45 menit sampai 1 jam ya kalau untuk iga sapi lokal. Nah, kalau di presto itu cukup 20 menit seperti itu. Oke, nah ini kita numisnya bumbu benar-benar pelan-pelan sampai kecium wangi ya. Wangi bumbunya itu seperti apa sih? Nah, ini biasa kalau kalian lihat di televisi ya, cooking demo, wah ditumis bumbu sampai wangi. Wanginya tuh seperti apa? Nah, wanginya itu adalah wangi bumbu matengnya. Nah, kalau di sini saya pakai beberapa bahan, saya di sini kejar wangi aroma bawang putihnya. Ya walaupun kecampur seperti ini agak susah, tapi akan kecium bawang putihnya. Oke. Yang penting tidak bau bumbu yang masih mentah, itu kuncinya. Nah, ini kita bisa sambil aduk, jangan sampai di bagian pinggirnya itu gosong terlebih dahulu ya. Ini jangan ditinggal kalau kita tumis bumbu, jangan sampai kita tinggal. Kita cek, selalu cek terus ya. Oke. Oke, Chef Susan, udah sampai mana nih stepnya? Ya, gimana nih? Sampai mana nih, Chef Susan nih? Ya, ya, ya. Oke, baik. Mati. Oke, oke, Chef Susan. Nah, ini sekarang bumbu yang sudah saya tumis, aromanya udah pas nih, udah dapat, udah wangi ya, udah nggak langu lagi. Next, saya akan masukkan iga sapinya. Wah, ini iga sapi yang sudah saya rebus. Sebenarnya boleh kok pakai pakai selain sapi, boleh kita pakai daging kambing, boleh ya. Kalau tengkleng, namanya tengkleng biasanya hidangan daging yang ada tulangnya pasti. Kenapa kok tengkleng apa namanya selalu pakai tulang? Nah, biasanya tuh ada historinya juga loh tengkleng itu. Nah, dulu pas waktu ada penjajahan Jepang, nah ini dari awalnya di situ. Mereka kekurangan bahan. Biasanya kalau daging-dagingnya itu disajikan untuk para ningrat seperti itu. Nah, bagian tulang-tulangnya ini itu dijadikan satu masakan yang bisa dimasak dan dihidangkan untuk dimakan bersama-sama. Biasanya kalau tulang ada sedikit daging-daging yang menempel seperti itu. Nah, historinya seperti itu sih ya. Oke. Wow, ini kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan kaldu. Oke. Kita masukkan kaldunya. Cukup. Kita aduk dulu sampai semuanya merata. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita seasoning. Oke, kita seasoning pakai garam ya. Kita pakai merica. Oke, ini saya pakai merica putih. Kalau mau pakai merica hitam ya, itu juga boleh. Oke, kita aduk perlahan.
seperti ini. Oke, Chef Susan. Ini saya udah tinggal nunggu mendidih nih. Nah, udah sampai mana nih tempatnya Chef Susan nih di Lampung? Sudah selesai? Oke, wah cepet ya, Chef Susan ya. Oke, nah ini boleh ditambahkan kaldu sapi bubuk ya. Sebenarnya kalau garam dan merica itu sebenarnya sudah cukup. Kalau pengen lebih gurih, kita bisa tambahkan kaldu bubuk ya. Oke. Ini nih. Kita tinggal didihkan sebentar, kemudian step terakhir nanti kita akan masukkan santan ya. Kita masukkan santan, kita aduk perlahan, jangan sampai terlalu mendidih karena nanti santannya akan pecah ya. Oke, wah kayaknya menggiurkan banget tuh Chef Susan tuh. Gulainya mantep banget. Iya, oke saya coba dulu deh konsistensi rasanya ya. Wow, enak banget. Biar tambah mantep. Saya tambahin garam dikit. Oke. Wah, silakan nih buat sahabat kuliner Nusantara yang pengen tanya ya, silakan tanya aja. Mungkin ada tanya tentang penggunaan bahan bisa diganti apa aja misalnya. Nah, kalau tadi saya nyebut nih, ada iga sapi bisa atau daging sapi boleh, daging kambing tambah boleh lagi. Kalau ayam gimana, Chef? Boleh banget ya. Boleh banget. Mau bagian apapun boleh ya. Kalau tengkleng sama ikan gimana? Boleh kok, ikan juga enak dimasak tengkleng. Saya pernah coba juga ya. Apalagi ikan asap. Oh, itu tambah enak tuh kayak tempatnya Mbak Susan, ikan asap ya. Itu atau daging asap dimasak tengkleng tambah enak lagi nanti. Oke. Saya boleh tambahkan? Boleh, silakan. Ya, boleh banget, Mbak Susan. Chef Susan, itu tahu nggak? Saya pernah masak tengkleng ini menggunakan udang, saya pernah, ya kan? Kemudian ikan patin dimasak tengkleng itu juga enak. Atau kepala kakap. Nah, kalau kepala kakap tambah enak banget. Hampir mirip kayak gulai ikan kakap, tapi rasanya rasa tengkleng. Seperti itu. Itu boleh tuh. Di Lampung kan banyak seafood ya? Oh, oke, nah ini udah mendidih ya kan, nggak usah terlalu lama. Saya kecilkan apinya. Saya tambahkan santan. Oke, saya tambahkan santan. Selanjutnya sambil saya aduk. Saya nggak mau santannya ini pecah ya. Saya mau kuah tekstur tengklengnya itu benar-benar santannya enak banget ya. Oke, duh, ini tinggal ditaburin bawang goreng ya. Oke, nah ini saya siapkan panci grillnya. Saya mau panasin dulu ya. Karena nanti ada beberapa iga sapinya saya akan grill. Aduh, ini enak banget loh Mbak Susan nih ya. Sore-sore gini makan kuah-kuah, bener nggak? Iya. Oke, kita tunggu panas. Ini boleh tambahkan sedikit minyak panci grillnya. Sedikit aja.
Oke. Oke, ini saya sambil grill dulu tengklengnya beberapa. Ini biar aromanya kecium sampai Lampung ya, Chef Susan ya. Iya. Oke. Oh, oke. Oke. Oh, harus wajib ya berarti ya. Oke. Oke, oke. Iya. Wah, ini udah mulai apa namanya? Tekstur iganya udah mulai kelihatan nih. Udah matang nih, Chef Susan. Sudah matang? Waduh. Iya, sabar ya. Oh, ini saya mau bikin spesial nih. Ya, ini saya sudah siapin piring platingnya ya. Ini udah mulai saya bakar-bakar juga. Saya mau cari tekstur bakarnya juga. Oke, ini selain di grill seperti ini, boleh dibakar di atas bara ya, atau arang ya. Itu juga boleh, atau batok kelapa tuh tambah enak karena ada smoky-nya. Oke, seperti ini. Jadi kita makan tengklengnya itu out of the box. Biasanya langsung gini kita makan, kita grill dulu atau kita bakar dulu ya. Biar warna, tekstur, ya kan, aroma itu juga ada sedikit lebih enak. Oke. Kalau ada yang suka kecap nih, seumpamanya kalau tengkleng kan apa namanya gurih seperti itu ya. Ini kita kasih kecap ya kan, nanti kita tuang kuahnya ke apa namanya ke mangkok, itu juga enak, boleh juga, tergantung selera. Oke. Nah, ini cukup. Kita matikan kompornya. Oke, nah ini mulai saya akan plating ya, tengkleng iganya. Oke, ini saya sisihkan buat nanti. Sekarang kita ambil kuahnya, kita siram kuahnya. Enak banget nih Chef Susan. Ya coba dekat ya, Lampung Jakarta. Kalau dekat kita bisa switch masakan ya, saya nyicipin ya. Iya. Oke, nah ini yang tadi saya maksud, saya nggak mau terlalu halusin bumbu. Karena kalau kita lihat tekstur di kuahnya ini, itu dia
ada bumbu yang sudah ketumis dengan bagus ya, itu bisa kalau masuk mulut itu rasanya umami, enak banget ya. Oke, kita boleh tambahkan tomato cherry yang tadi sudah kita masukkan, atau kalian kalau nggak ada tomato cherry, tomat biasa kita potong wedges ya, itu bisa dimasukkan juga. Oke, cukup. Kita sedikit garnish dengan daun peterseli. Oke, irisan jeruk. Nah, ini dia nih Chef Susan. Tempat saya sudah jadi juga nih masakan saya nih, tengkleng iga sapi, ini spesial buat sahabat kuliner Indonesia ya. Wow, gimana Chef Susan? Menggiurkan nggak nih? Oke, nah ini Oke, nah ini satu resep dari saya, Septian Wicaksono, buat kalian semua, sahabat kuliner Indonesia. Dan sebelum saya pamit dan Chef Susan pamit juga, saya mau ngucapin selamat hari lahir buat Indonesian Chef Association ke-14 dan juga selamat Hari Chef Nasional di tanggal 25 Januari 2021 ini. Oke.